BKSM episode 1, 3 kebudayaan kuno yang membentuk gereja Katolik. Kalau kita bicara tentang agama itu tidak bisa dibebaskan dari juga pengaruh budaya dan juga bahasa. Lagi pula secara antropologis, agama itu juga merupakan produk dari peradaban manusia. Seperti misalnya, agama Hindu dan Buddha itu mereka bercorak budaya India, sementara agama Islam itu bercorak budaya Arab. Nah, kalau untuk agama Kristen atau specifically gereja Katolik sendiri itu bercorak budaya apa ya? Nomor 1, Yahudi. Semasa hidupnya di dunia dan juga pelayanannya, Tuhan Yesus dan para rasulnya itu hidup dalam konteks budaya Yahudi. Jadi dasar inti dari tradisi dan juga ajaran Katolik itu memang berasal dari agama dan juga budaya orang Yahudi. Seperti contohnya, sakramen Ekaristi yang berasal dari tradisi makan Paskah orang Yahudi tetapi sekarang diberikan makna baru oleh sengsara dan juga wafat serta perkataan Kristus sendiri. Dan juga konsep panggilan suci imamat. Penggunaan dupa, minyak, dan juga doa-doa Kristen kuno itu sendiri juga memiliki dasar dan juga pengaruh dari budaya Yahudi sebagai saksi atas dasar fundamental agama Yahudi bagi agama Kristen dan juga khususnya gereja Katolik. Nomor 2, Yunani. Bahasa Yunani itu adalah satu dari dua bahasa penting selain bahasa Ibrani yang dipakai untuk menulis kitab-kitab dalam Alkitab, terutama di kitab Perjanjian Baru. Dan juga sampai saat ini pun juga banyak terminologi Kristen dan juga Katolik yang meminjam dari bahasa Yunani, seperti contohnya Kyrie eleison, yaitu Tuhan kasihanilah kami, dan juga parousia, yang mendeskripsikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Dan pada saat ini pun juga, filsafat Yunani itu juga menjadi salah satu dasar penting dari tradisi skolastisisme Katolik yang dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, serta sintesis dari pemikiran dasar teologis Yahudi Kristen dan juga pemikiran Yunani yang seperti tertuang dalam surat-surat Rasul Paulus. Nomor 3, Romawi. Gereja mengadopsi sistem hukum, administrasi, dan juga kepemerintahan Romawi, seperti contohnya dalam penyusunan kitab hukum kanonik yang menjadi dasar hukum dari gereja Katolik, dan juga struktur keuskupan yang berasal dari unit administrasi Romawi era akhir. Dan pakaian liturgis Katolik pun juga seperti alba, stola, dan juga kasula, itu banyak meminjam dari tradisi kepakaian orang Romawi. Dan yang paling terkenal tentu saja adalah penggunaan bahasa Latin yang sampai sekarang masih digunakan dalam level paling formal dan juga paling tinggi dalam hierarki gereja. Hubungan ketiga budaya ini menjadikan gereja Katolik seperti yang kita kenal sekarang dan menjadikannya sangat menarik untuk dipelajari. Kalau menurut kamu gimana? Apakah menurut kamu ada lagi budaya-budaya lain yang sangat penting mempengaruhi gereja Katolik hingga hari ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta juga subscribe ke channel Via Parva TV. Bye-bye!